Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Abdullah, mahasiswa I 4 PAIG dengan NIM 18174022283. Ini menjelaskan singkat tentang apa itu sih strategi PAIKEM. Jadi, pembelajaran PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, yakni dengan makna menekankan para peserta didik itu belajar sambil bekerja, sementara gurunya itu menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar. Kemudian ada 5 kriteria strategi PAIKEM sendiri. Yang pertama ada pembelajaran aktif, baik itu pendekatan cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA maupun pendekatan keterampilan proses ataupun PKP. Nah, pembelajaran aktif ini sangat mengutamakan tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi suasana pembelajaran aktif dapat memberikan atmosfer berbeda dalam ruang kelas. Nah, hal yang paling utama yaitu menjadikan keaktifan siswa dalam kelas adanya rasa keinginan tahuan yang tinggi dan ketertarikan ataupun minat siswa terhadap hal yang sedang dipelajari. Jadi terdapat beberapa prinsip yang dapat diperhatikan, yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan keaktifan murid dalam belajar. Baik dipandang dari pihak pembelajar maupun dari pihak pengelola proses pembelajaran. Yang pertama, ada penumbuhan motivasi untuk siswa itu sendiri, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian yang kedua ada pemantapan latar dari materi yang akan dipelajari, khususnya pemberian apresiasi, kemudian ataupun pemberian kaitan. Yang ketiga, mengupayakan keterarahan terhadap suatu fokus, seperti suatu konsep inti ataupun permasalahan, sehingga siswa dapat memusatkan perhatian serta mengaitkan ataupun menghubungkan keseluruhan bahan yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat adalah belajar sambil bekerja, sambil bermain ataupun kegiatan lainnya. Kemudian yang kelima ada penyesuaian dengan perbedaan individual. Yang keenam, peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pola interaksi. Terus selanjutnya ada peluang untuk menemukan sendiri informasi. Dan yang terakhir ada penumbuhan kepekaan mencari masalah dan memecahkannya. Jadi itu untuk kriteria pembelajaran aktif sendiri. Terus yang kedua ada pembelajaran inovatif, yaitu bisa mengadaptasi dari model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan yang terdapat dalam proses belajar, dalam proses pembelajaran. Nah, model inovatif ini sendiri tentunya berbeda jauh dari model pembelajaran konvensional yang memang sudah menjadi kebiasaan dalam pembelajaran. Guru mencoba menerapkan pemikiran learning is fun, jadi belajar itu mengasihkan kepada semua peserta didik. Terus kriteria yang ketiga ada pembelajaran kreatif, yaitu menekankan pada pengembangan kreativitas siswa, baik kemampuan imajinasi dan daya cipta seperti mengarang atau membuat kerajinan tangan atau mempraktekkan kesenian dan lain-lain, maupun kemampuan pengembangan kemampuan berpikir kreatif itu sendiri. Nah, kedua-duanya ini harus seimbang dengan kemampuan berpikir rasional logis. Nah, kreativitas merupakan tahap paling tinggi dan dalam pengembangan kemampuan belajar seseorang. Kemudian yang kriteria keempat ada pembelajaran efektif. Nah, kriteria pembelajaran efektif ini adalah kriteria penting dalam setiap pembelajaran. Suatu pembelajaran disebut efektif manakala pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu mencakup pada penguasaan teks,
sebagai bahan ajar. Pembentukan keterampilan atau kemampuan belajar yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada kriteria yang terakhir, yaitu pembelajaran menyenangkan. Nah, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan kepada para siswa, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan. Itu tujuan utamanya untuk peserta didik. Ya, suasana menyenangkan seperti ini akan membuat peserta didik bisa lebih terfokus pada kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga curah perhatiannya akan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran PAIKEM.